Fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala wa'lam anna hadhihi al-adhkara mustahabbatun fil faridah wan nafilah ila akhir kalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk sama-sama duduk di majlis ilmu, di majlis yang mulia. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada pagi hari ini diangkat derajat kita, ditambahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, diberkahi segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang saya sama-sama kita hormati, segenap para jamaah Masjid Jami Al Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam bab tentang masalah takbiratul ihram, ya. Di mana setelah takbiratul ihram ada disunnahkan membaca doa iftitah. Al-Imam Nawawi menjelaskan, wa'lam, dan ketahuilah, anna hadhil azkara, bahwasanya zikir-zikir ini, yakni zikir-zikir doa iftitah, ya, itu mustahabbatun, disunnahkan, fil faridah, pada sholat fardu, wan nafilati, dan sholat sunnah, ya. Jadi kalau kita sholat mau fardu mau sunnah, tetap sunnah baca doa iftitah, ya. Kan ada kesan kalau orang sholat sunnah kagak perlu baca iftitah. Enggak, justru sholat sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW itu kalau malam iftitahnya panjang, ya. Jadi kalau malam Rasulullah sholat tuh Allahu Akbar, baca iftitah, sholat sunnah, termasuk qobliyah, termasuk ba'diyah, termasuk tarawih, ya. Ehonya kayaknya kegedean, ya. Termasuk tarawih. Ya Allah. Ya. Jadi kalau tarawih tetap baca apa? Baca doa iftitah. Cumannya, ya, kalau jamaahnya redo. Kalau jamaahnya redo. Itu juga kalau bisa baca iftitahnya jangan panjang-panjang. Cukup Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah situ, titik, ambil situ aja, ya. Enggak usah wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati, kepanjangan gitu, ya. Jadi tetap sunnah, ya, baik salat fardu maupun salat sunnah. Falau tarakahu fi raqatil ula, kalau seandainya dia meninggalkan bacaan tersebut pada rakaat pertama, amidan, karena sengaja, au sahiyan, atau karena lupa, lam yaf'alhu fima ba'daha, maka tidak perlu mengerjakannya setelahnya. Artinya nggak perlu baca iftitah pada rakaat kedua, ya. Jadi kalau iftitah sudah kita lewatkan di rakaat pertama, nggak perlu lagi iftitah di rakaat kedua. Tuh, beda sama surat, beda. Kan kalau kita sholat baca Fatihah, baca surat, ya. Rakaat kedua baca Fatihah, baca surat. Ntar rakaat ketiga nih nggak pakai baca surat. Begitupun rakaat keempat, kecuali ada nih orang sholat datang rakaat ketiga, masbuk dia datang rakaat ketiga, terus rakaat keempat kan imam nggak baca Fatihah, nggak baca surat, cuma Fatihah doang. Nah, kata ulama, kalau entar dia sholat lagi, kan setelah imam salam didiri lagi tuh, rakaat berapa tuh? 3. Itu pas rakaat ketiga disunnahkan baca surat, ya. Rakaat keempat juga disunnahkan baca surat. Kenapa? Karena tadi dia pas datang dia rakaat ketiga, ya. Kemudian lanjut imam rakaat keempat nggak baca surat. Nah, pas rakaat dia ketiga dia bangun sendiri, disunnahkan baca surat tuh, ya. Itu namanya as-sholat zatu janahain, namanya sholat yang memiliki dua sayap. Kenapa dikatakan punya dua sayap? Karena tadi dia imam baca surat, ya, rakaat ketiga keempat juga baca surat tuh, ya. Jadi boleh-boleh saja tuh kalau surat dikejar, ya. Tapi kalau iftitah nggak perlu. Iftitah udah ketinggalan rakaat pertama, rakaat kedua udah nggak sunnah lagi. Tapi kalau yang namanya surat boleh itu, ya. Pernah ngamalin? Kita diskon dah tuh, ya. Udah rakaat ketiga ada Fatihah aja lah ini. Kadang rakaat pertama kedua nggak baca apa tuh, nggak baca surat tuh, ya, gitu. Nah ini kalau kita pengen dapat pahala yang lebih, tadi itu rakaat ketiga, rakaat keempat tetap baca apa? Surat.
Kalau kita masbuk tuh ya. Nah, jadi kalau ini beda ya. Li fawati mahallih, karena sudah terlewat tempatnya ya. Jadi iftitah itu hanya rakaat pertama, rakaat kedua, 3, 4 enggak. Walau fa'alahu, kalau sekiranya dia mengerjakan juga tuh tetap dibaca iftitah di rakaat kedua, karena makruhan, maka perbuatan itu dibenci itu ya. Jadi nggak disenengin sama Allah. Kan kalau para aulia Allah, orang-orang soleh itu sangat-sangat menghindari ya perkara makruh. Apalagi yang haram, yang makruh aja ditinggal. Padahal kan bagus. Lagi sholat rakaat kedua baca iftitah kan sah-sah saja kayaknya. Tapi ternyata kata ulama enggak. Ya. Maka siapa orang yang mengajarkan kita mengerjakan yang makruh, maka itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita misal contoh lagi wirid gitu, tahu-tahu datang sesosok makhluk gaib pakai imamah, pakai jubah, kan kadang-kadang begitu. Nah kalau seandainya demikian datang kepada kita ngajarin kita tentang sesuatu amalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka itu setan, bukan ulama, bukan siapa-siapa. Itu setan. Itu ya. Tapi wala tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya itu ya. Walaupun dia tetap baca di rakaat kedua itu iftitah, tapi nggak batal tuh ya. Walau tarokahu akibat takbirati hatta syara'a fil qiraati awit ta'awud faqad fata mahalluhu fala ya'ti bihi. Walau tarokahu, sekiranya dia meninggalkan bacaan itu akibat takbirah, setelah takbir ya, artinya dia nggak baca nih, habis takbir Allahu Akbar dia nggak baca tuh sampai dia mulai masuk baca Quran atau udah masuk a'udzubillah, faqad fata mahalluh, maka sudah hilang tempat membaca iftitah itu ya. Jadi jangankan rakaat kedua udah Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum baca iftitah dibaca Allahu Akbar kabira, udah nggak sunnah lagi. Kenapa? Sudah baca a'udzu tuh ya. Fala ya'ti bihi, maka tidak perlu membacanya. Falau ata bihi, sekiranya ia membacanya, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya tuh. Makanya ini pentingnya ngaji fikih, bisa bedain mana yang batal, mana yang nggak batal ya. Kita kadang nemuin imam nih, kebetulan lupa tasyahud awal, langsung diri aja Allahu Akbar, jamaah tanbih subhanallah. Nah nggak perlu hadirin. Bahkan kalau imam turun, dia udah diri nih, imamnya turun, batal sholatnya ya. Jadi pentingnya ilmu tuh. Jadi kalau imam sudah bangun dia lupa tasyahud awal, jangan pakai ditanbih, karena imam sudah betul tadi. Malah tadi kalau imam turun duduk lagi tasyahud awal, batal si imam itu, karena tidak boleh setelah kita mengerjakan yang wajib mengerjakan yang sunnah, karena yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Tuh ada pertanyaan, Ustadz, kenapa sih kok perempuan kalau tanbih pakai tangan begini? Kan perempuan nih kalau tanbih itu begini hadirin, bukan begini, gitu bukan dia. Menembak burung namanya tuh. Perempuan begini. Kenapa laki subhanallah, perempuan begini? Ini ada hikmah nih. Apa kata ulama? Kalau perempuan itu kalau tanbih bersuara subhanallah, itu kalau misalnya suaranya lembut, suaranya enak, merdu, imam gak khusyuk ya. Imam gak khusyuk. Allahu Akbar, pas salah ditegur subhanallah, si imam berdetik di hatinya kayak janda sebelah tuh, kayaknya si Ayang itu, Ayang Beb gak khusyuk itu. Apalagi suara tasbihnya merdu, di apa namanya, tasbihnya dimanja-manjain hadirin ya. Jadi suara perempuan itu bukan aurat kecuali suaranya dilemes-lemesin, dilembut-lembutin, itu yang nggak boleh ya. Apalagi ada kan perempuan kalau ngomong subhanallahnya itu kena banget ke hati, subhanallah ya, salah merinding gitu. Makanya kalau perempuan begini udah gitu, ingat ya, bukan begini, tapi tepuk tangannya gitu. Dan posisi seorang imam perempuan itu bukan di depan, tapi sejajar maju dikit daripada jamaah. Ini yang banyak ya, Ustadz bagaimana kalau saya di depan? Ya sah sholatnya, cuman tidak sempurna itu ya. Jadi kalau kita bahas secara fikih ada sempurna, ada tidak sempurna.
sempurna. Tuh ya. Jadi kembali lagi tadi, kalau perempuan itu menggunakan apa? Tepuk tangannya begini ya tuh, dengan punggung tangan. Nah. Walau kana masbuqan adrakal imam fi ihdar rakaat ata bihi illa an yakhafa min istighalihi bihi fawatal Fatihah. Sekiranya dia itu masbuk, adrakal imam, dan mendapatkan imam fi ihdar rakaat, pada salah satu dari rakaat-rakaatnya, maka boleh dia itu membacanya. Datang nih makmum masbuk rakaat kedua misalnya, imam lagi sholat, datang kita jadi makmum. Kalau makmumnya laki, maka anjurannya bukan sejajar dengan imam. Kadang ada orang ya sholat sejajar sama imam begini, ini makruh hadirin hukumnya. Pun terlalu jauh, nggak dapat fadilahnya, kurang, nggak sempurna. Gimana yang pas? Maju sejajar sama imam, seukuran nih ujung jari makmum kakinya berada sejajar dengan tumitnya imam, segini. Itu baru sunnah, bukan segini ya. Jangan ngepasin sejadah, jangan, udah ambil dekat sini tuh ya, jelas. Nah datang nih makmum rakaat kedua, boleh nggak baca iftitah? Boleh, dengan syarat si makmum yakin kagak bakal ini imam ruku setelahnya. Kenapa? Kalau lagi baca iftitah imam ruku nih hadirin, kita wajib menyelesaikan Fatihah. Contoh, baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam ruku, Allahu akbar. Ini si makmum kagak boleh ruku dulu sampai dia nyelesain Fatihah. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Bacanya semana Fatihahnya? Seukuran kira-kira iftitahnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3. Kita baca Fatihah 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, baru ruku. Syukur-syukur pas kita ruku imamnya masih ruku, maka kita dapat rakaat. Tapi kalau kita lagi baca imam udah ruku, imam udah itidal, kita masih baca Fatihahnya, pas kita ruku imam sudah sujud, maka tetap sah, cuman yang ini nggak dianggap rakaat. Ya, tambahin lagi 1 nanti. Berarti angus. Gara-gara apa? Gara-gara kita baca iftitah. Makanya saya kalau menjadi makmum, saya lihat-lihat dulu imamnya. Ini Valentino Rossi bukan nih? Kadang-kadang imamnya cepat banget. Apalagi imam Johor, imam Asar, nggak ketahuan baca Fatihahnya gimana. Kadang kita pas datang Allahu akbar langsung ruku dia. Maka saya kalau sholat Zuhur sama Asar, saya sering kagak baca iftitah kecuali jadi imam. Kenapa? Takut. Pas Allahu akbar baru Allahu akbar kabira walhamdulillah dulu ruku dia. Nah kalau ruku konsekuensinya saya harus baca Fatihah. Ya. Fayastaghilu bil Fatihah, maka seyogyanya dia itu menyibukkan diri dengan Fatihah. Fa innaha akad li annaha wajib. Tuh, karena yang demikian lebih kuat, li annaha wajibah, karena baca Fatihah hukumnya wajib. Wa hadza sunnatun, sedangkan baca iftitah hukumnya sunnah tuh ya. Cuman kenapa sih orang mesti baca iftitah ini ya? Kalau kita main dari segi pemaknaan ya, itu iftitah itu indah banget itu. Allahu akbar kabira ya. Ya Allah ya, yang maha besar. Walhamdulillahi katsira. Pujian kepada Allah yang begitu banyak. Ya, wa subhanallah hibukratan wa asila. Maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Wajah tu wajhiya, aku arahkan wajahku, aku arahkan hatiku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita sholat itu, kalau dalam torekoh itu diajarkan begini bacaannya sebelum sholat nih, disunahkan Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. 3 bacaannya bareng-bareng. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Ya. Apa sih artinya? Allah yang menyaksikanku, Allahu syahidi. Allahu nadhiri, Allah yang melihatku. Allahu muttali'un alayya, Allah yang memperhatikanku. Kalau kita sholat baca itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, insyaallah kita akan tambah khusyuk.
Karena orang yang nggak khusyuk adalah orang yang ketika sholat nggak merasa dilihat sama Allah. Ya. Coba kalau kita sholat merasa dilihat sama Allah, khusyuk. Jangan Allah merasa dilihatin mertua aja kita khusyuk banget kan. Oh, takut salah. Rukuknya dilama-lamain, takut pas pulang ditegur gitu. Lu rukuk bentaran banget, yang panjang gitu. Ya, jadi kalau kita sholat merasa diawasin sama guru kita aja kita khusyuk tuh. Rukuk kita benerin ya tuh. Pernah suatu ketika saya lagi sholat tuh dulu. Pas saya sholat, ya saya ngelihat kaki kan kalau rukuk ini hadirin ya. Itu kan sunahnya ngelihat apa tuh? Tempat sujud. Saya ngelihat kaki. Setelah saya sholat ditegur saya sama guru saya almarhum. Ente rukuk ngelihat kaki, lihat tempat sujud begitu. Besok kalau sholat ada beliau, Allah itu. Kita perhatiin banget itu, kenapa? Jangan sampai apa itu ditegur. Itu baru dilihatin sampai guru. Belakangan saya tahu ternyata kalau kita ruku sunnahnya 2. Kalau nggak lihat tempat sujud, lihat kaki itu. Ternyata bener. Ya. Kenapa tuh kita disunahkan lihat kaki ya? Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin suruh ngecek kuku kaki kita kali. Pas Allahu Akbar, kuku kaki hitam-hitam banget itu, suruh potong kali itu. Ya, jadi ada sebagian ulama mengatakan kalau kita diri ngelihat tempat sujud, kalau ruku lihat kaki, kalau sujud ngelihat hidung, dan kalau tahiyat ngelihat tangan. Itu ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan semuanya ngelihat tempat sujud. Walau adrakal masbuku al-imama fi ghairil qiyami imma fir ruku' wa imma fis sujud wa imma fit tasyahhud ahrama ma'ahu wa ata bidzikri alladhi ya'ti bihil imam. Nah, cakep nih. Kalau ada si masbuk, orang yang telat datang salatnya, ya. Dia datang tuh mendapatkan imam tapi bukan lagi diri. Imam lagi ruku' atau lagi apa? Sujud atau lagi tasyahud. Kalau bisa takbiratul ihram lah di saat itu. Ya, kita kan kadang datang nih kalau lagi sholat. Ya, ini saya contohin. Lagi sholat datang, imam lagi sujud. Antar dulu gitu kan ya, bener gak? Antar aja dulu, belum bangun dia. Rugi gua udah sholat. Nggak ada yang rugi hadirin. Nggak ada yang rugi. Justru orang, ini kelebihan orang masbuk nih, dia datang telat, imam udah ruku, imam udah i'tidal. Karena kalau diikutin nggak dapat rakaat tuh, ya. Apalagi dapatnya pas i'tidal, Allahu Akbar, imam lagi i'tidal, lagi kita langsung sujud, itu udah setengah rakaat tuh. Itu nggak dianggap rakaat. Tapi kata ulama, orang yang datang telat seperti itu, kalau dia takbirnya dimanapun imam berada, maka pahalanya lebih dari yang datang tadi itu awal. Dikasih pahala apa? Lebih. Kenapa lebih? Karena dia itu 4,5 rakaat. Kalau orang Jawa berapa? Ini setengah, pahalanya banyak gak? Banyak tuh. Wah kalau gitu tau begitu, aneh telat aja. Pas imam sholat, lari jamaah gue mana nih? Ngarep telat katanya, biar 4,5, enggak gitu ya. Terus kalau begitu yang awal fadilahnya mana? Nah ini. Orang yang datang pertama, satu fadilahnya sop pertama, yang kedua fadilahnya takbir bersama imam. Ya. Fadilahnya sholat di awal waktu, yang dikatakan afdolu as-sholat tuh ya. Jadi kalau keutamaan orang yang awal, 3 keutamaannya. Keutamaan orang yang telat, ya tadi 2 ada tuh ame yang tadi 4,5 tuh ya. Belum lagi dilupa, lupa. Ini hikmahnya orang lupa, jadi 5,5 tuh. Pas rakaat ketiga, ini 3 apa 4 ya? Ada 3 kan begitu. Jadi 5,5 sholatnya. Banyak lagi pahalanya. Artinya apa? Allah begitu baik ngasih pahala buat kita. Jangankan yang benar, yang salah aja, yang lupa aja dapat pahala tuh. Allah maha baik. Kalau Allah maha baik, kenapa yang masuk neraka banyak? Gitu. Karena manusia kebangetan. Ya. Hadirin mau tahu? Kita nih udah nggak bulan puasa masih bisa dapat pahala Lailatul Qadar, tahu? Hah? Caranya gimana tahu? Udah nggak puasa nih tapi masih bisa dapat pahala sholat di malam Lailatul Qadar. Gimana caranya? Sholat ba'diyah 4 rakaat. Siapa yang sholat ba'diyah 4 rakaat maka itu setara dengan sholat di malam Lailatul.
Baik nggak Allah? Udah nggak Ramadan masih dikasih pahalanya. Tuh, ya. Jelas ya. Ntar kita tambahin dah tuh. Kan jadi semangat ya. Oh iya, kapan lagi kita sholat Lailatul Qadar begitu hadirin. Nah jadi kalau seandainya ada tadi tuh ya, si makmum masbuk datang, imam lagi ruku, imam lagi sujud, imam lagi tasyahud, ikutin takbir di situ, jangan pakai nungguin imam di diri. Itu sunnahnya begitu. Makanya yang punya ilmu, yang ngerti ilmu pasti begitu. Datang dia nih, imam lagi sujud, udah takbir langsung sujud. Cuman jangan takbir langsung sujud ya. Ini yang betul. Kadang nih ya, orang ketika takbir, Bismillahirrahmanirrahim, sholli fardhu zuhri, Allahu akbar, itu salah. Tapi takbir dulu, Allahu akbar, baru takbir lagi, baru langsung sujud. Allahu akbar, langsung sujud. Tuh. Nggak usah takbir. Bukannya Allah. Nah, itu kalau begitu maka dia tidak sah karena takbiratul ihram itu bukan untuk gerakan. Bisa dipahami? Ya. Nah, apalagi wata bidzikril ladzi yati bihil imam, si makmum itu tetap baca zikir yang dibaca imam. Jadi kalau imam pas kita dapatin imam lagi i'tidal, kita datang nih, tetap Allahu akbar, Rabbana lakal hamd. Imam lagi sujud, Subhana rabbiyal a'la. Termasuk lagi tasyahud akhir. Kita datang nih, pas banget rakaat ketiga salat maghrib. Imam lagi tahiyat akhir, datang kita nih. Salat, Allahu akbar, langsung duduk tahiyat akhir, baca. Baca. Jangan sampai enggak baca. Karena apa tadi? Sunnah. Wala ya'ti bidu'ail istiftah, tapi tidak boleh membaca doa iftitah fil hali, pada saat itu. Wala fi ma ba'du, begitupun tidak juga pada yang setelahnya. Artinya apa? Kalau kita makmum masbuk ya tidak perlu baca iftitah kecuali kita yakin imamnya lama. Contoh, imamnya kita tahu nih emang imamnya lama ya. Sholat bacanya ya rakaat pertama Yasin ya panjang nih. Takbir kita Allahu akbar, boleh baca iftitah. Kenapa? Karena kita yakin imamnya apa? Lama. Tuh. Tapi jangan juga kalau kita tahu si imamnya kadang-kadang rese nih. Imamnya rese, Allahu akbar Yasin, Allahu akbar Yasin doang. Ngeprank imam itu ya. Waqtalafa ashabuna fi istihbabi du'ail istiftah fi sholatil jenazah. Nah, kalau sholat jenazah gimana? Nah, ya. Boleh nggak tuh baca iftitah? Ya. Ini ulama kami, ya ini ulama mazhab Syafi'i yang disebut dengan ashab ya. Jadi kalau Nabi nyebut muridnya ashab, sebenarnya bahasa tawadu sih. Ashab itu artinya sahabat kalau bahasa kita ya. Tapi kalau dalam bahasa keilmuan, ashab itu maknanya murid gitu. Nah jadi ini para pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang kesunahan baca doa iftitah di dalam sholat jenazah. Beda pendapat. Wal asohu, nah pendapat yang asoh ini perlu saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau kita dengar dalam kitab Imam Nawawi ada istilah asoh, ada istilah soheh, itu istilah aja. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau kalimat asoh berarti ada perbedaan di kalangan ulama mazhab Syafi'i, tapi khilafnya kuat. Ya, khilafnya kuat. Karena perbedaan pendapat tuh kadang ada yang kuat, khilafnya ada yang lemah. Kalau yang kuat khilafnya disebut asoh, kalau yang lemah disebut soheh. Ya. Ini kalau buat mahasiswa kuliah syariat nih wajib tahu ini ya, istilah asoh nih. Dalam qaul asoh, annahu la yustahab, itu tidak disunahkan. Artinya kalau sholat jenazah nggak usah pakai apa? Iftitah. Li'annaha mabniyatun ala takhfif, karena sholat jenazah itu terbangun dengan dasar ya ringan. Artinya kalau bisa sholat jenazah jangan lama. Kalau bisa seringkas mungkin dah tuh. Ya. Nah jadi kalau kita menyolatkan jenazah itu ya harus tahu ilmunya ya. Tuh. Kadang-kadang mohon maaf ya, ada orang sholat jenazah nih. Kan kalau laki di mana tuh sholatinnya? Di pala. Kalau perempuan di mana?
di leher, di perut. Seandainya ada orang itu nyolatin laki di perut, terus nyolatin perempuan di pala, sah nggak sholatnya? Sah. Nah ini dia. Jadi pentingnya kita ngaji fikih biar kita tahu mana yang sah, mana yang nggak sah, mana yang sekedar sunnah. Jadi berdirinya imam di palanya laki, di perutnya perempuan itu sunnah bukan wajib. Kalau seandainya imam nggak begitu tetap sah, karena pernah kejadian ada seorang kiai nyolatin jenazah, nggak sesuai itu jenazah perempuan, karena emang naruh sorbannya di pala gitu. Makanya taruh sorban di atas kurung batang itu fungsinya nandain ini laki apa perempuan. Kalau naruhnya di pala maka laki, kalau naruhnya di tengah maka perempuan nandain, Ustadz sholatnya di sini aja, ngepasin nama apa tuh? Sorban. Nah suatu hari kejadian jenazah perempuan, sorban naruh di pala. Lagi memang kan taunya di mana? Di pala, berarti apa nih? Laki. Sholat Allahu Akbar sah nggak? Sah tuh ya. Jelas ya. Jadi nggak ada masalah tuh ya, tentang peletakan masalah itu. Wa'lam dan ketahuilah anna doa al-istiftah sunnatun. Tuh, doa iftitah hukumnya sunnah, laisa biwajib, tidak wajib. Ustadz kok di sini ada istiftah, ada iftitah, bedanya apa? Dua-duanya sama aja. Ya. Walau tarokahu, sekiranya dia meninggalkan daripada doa iftitah, lam yasjud lisahwi, maka nggak perlu sujud sahwi. Ya, ini karena bukan sunnah apa? Sunnah ab'ad. Ya, ab'ad. Ya. Wa sunnatu fihi al-israr, dan sunnah pada ya membaca doa iftitah adalah disirkan, ya, dipelankan, ya tuh. Falau jahara bihi, gimana kalau dikeraskan? Kana makruhan, maka itu perbuatan dimakruhkan. La tabtul sholatuhu, tapi tidak batal sholatnya. Nah ini ya batasan-batasannya itu ya. Jadi kalau ada orang membaca keras apa yang sebenarnya pelan, itu makruh hadirin. Bahkan bisa jadi haram. Contohnya kita sholat nih, Allahu Akbar, kan baca Fatihah si makmum kan pelan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Nah tapi ada jamaah bacanya agak kenceng ya. Saking kencengnya kedengaran nama imam tuh jadi makruh hadirin ya. Nah. Kemudian babu ta'awudz ba'da du'ail istiftah. Sekarang bab tentang membaca ta'awudz setelah doa istiftah ya. Nah, ini anjuran kita kalau kita sholat itu baca a'udzu. Ini jarang, sudah banyak ditinggalkan sama orang ya. Kapan baca ta'awudz? Ini dikatakan i'lam anna ta'awudz, bahwasanya membaca ta'awudz ba'da du'ail istiftah sunnatun bil ittifaq. Ya, ketahuilah bahwasanya membaca a'udzu setelah doa iftitah itu sunnah menurut sepakat para ulama. Ya. Wa huwa muqaddimatun lil qiraah, dan dia merupakan permulaan bacaan Quran. Qala Allah Ta'ala fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Ini ada yang unik hadir. Ini kalau yang belajar bahasa Arab, qara'ta itu fi'il madhi. Ya. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, fa idza qara'ta, maka apabila engkau telah membaca Quran, fasta'iz billah, maka berta'awuzlah kepada Allah dari syaitanir rajim. Berarti udah baca Quran apa belum baca Quran? Sudah. Berarti kalau auzu setelah apa sesudah baca Quran? Sesudah, kan pakai fi'il madhi. Ya. Fa idza qara'ta, maka apabila engkau telah membaca Quran, berarti udah baca belum? Udah. Ya. Nah, ini yang dipahami sebagian ulama. Maka mereka sebagian ulama kalau baca Quran itu auzunya setelah baca Quran. Ya, shadaqallahul azim, baru auzubillah. Nah, dari mana pemahaman yang menyatakan ya kalau auzu itu sebelum baca Quran? Di sini katakan maknahu indal jamahiril ulama, menurut mayoritas ulama. Berarti ada yang minoritas ya. Ada mayoritas, ada yang minoritas berpendapat setelah baca Quran. Kenapa?
kalau kita baca Quran terus kemudian kita jatuh sombong, jatuh ujub gara-gara bisikan setan, maka berta'awuzlah. Karena berapa banyak orang beribadah di awalnya selamat, pulang nggak selamat. Ya, kita kan bisa pergi ke masjid, tapi nggak semua orang selamat pulang dari masjid. Ya. Ketika pulang dari masjid kita lihat ada yang masih nongkrong, dalam hati kita, ya lu ngeremehin, ini calon penghuni neraka nih begini nih. Ini muka-muka jahanam begini nih. Itu kita ngeremehin begitu, dosa nggak? Dosa. Maka setelah pulang, auzu lagi, kita berlindung sama Allah. Gitu. Nah, jadi tadi ya kata mayoritas dikatakan ida aradtal qiraah fasta'iz. Apabila engkau hendak membaca Quran tuh, ya hendak. Berarti udah belum? Belum. Dari mana dalilnya? Nih kaidah nahwunya gini nih. Kalau fiil madi bertemu dengan idza qara'ta maka menjadi maknanya fiil mudhari. Gitu. Jadi kalau iza bertemu dengan fiil madi yang tadinya fiil madi telah, maka maknanya akan. Gitu. Sama kayak ayat wudu. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Pakainya fiil madi mudhari. Fiil madi idza kumtum, apabila kamu hendak jadinya. Bukan telah. Kenapa ada iza? Semua ayat yang ada izanya hadirin itu maknanya akan. Contoh, idza waqa'atil waqi'ah, apa maknanya? Apabila terjadi hari, udah belum? Belum, karena pakai iza. Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah, udah belum? Belum. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kalau ada kalimat pakai iza maknanya mustaqbal. Ya. Nah ini ya. Wa'lam anna lafzal mukhtar, bahwasanya lafaz yang terpilih dalam bacaan ta'awuz adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lagi lafaz yang lain, wa jaa a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bagaimana? Wala ba'sa bihi, enggak apa-apa baca begitu. Ingat ya, yang afdal a'udzu billahi minasyaitonir. Ini kalau kita baca juz apa surat at-taubah tuh ya. Kan itu kan nggak boleh apa tuh? Bismillah. Bacanya gimana? Ada tuh di pinggiran dulu. Kalau Quran zaman dulu ada tuh. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar al-izzatu apa? Al-izzatu lillah walil mu'minin walil muslimin. Nah itu fala ba'sa bihi, enggak apa-apa ya. Walakinnal masyhurul mukhtar huwal awal, akan tetapi yang masyhur yang terpilih adalah bacaan pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir. Apa faedahnya baca auzu nih dia nih. Kata Ibnu Qayyim, boleh dicatat, boleh tulis. Setan itu ngikat kita dengan 3 belenggu ya. Setan nih diikat kita dengan 3 ikatan. Apa tuh belenggu yang pertama? Belenggu yang paling lemah adalah belenggu lalai atau ghaflah. Itu paling ringan ya. Orang kalau udah lalai bisa maksiat tuh ya. Jadi kalau kita maksiat hadirin, itu kata ulama dalam kondisi lalai. Cuman itu paling lemah, itu ikatan setan paling lemah. Gampang cara ngilangin lalai gimana? Zikir. Makanya ketika orang itu banyak berzikir, maka lalai pun hilang, setan menjauh. Kita makan bismillahirrahmanirrahim, setan pergi. Berhubungan apa jadinya? Allahumma jannibna minasy syaitan, setan hilang. Tuh paling lemah dia. Setan itu hadirin paling takut sama zikir. Ini siapapun itu ya gitu. Kenapa Ustaz kok masih ada orang yang masih maksiat udah bilang auzu? Karena dia terbelenggu dengan ikatan yang kedua ya. Apa tuh? Belenggu hawa nafsu. Ini yang agak berat. Saya bilang agak berat. Kenapa agak berat? Ya tadi, banyakkah orang yang benar tapi maksiat? Banyak. Tahu ilmunya, maksiat banyak karena hawa. Ini alat setan hadirin. Seandainya manusia nggak dikasih nafsu, ini malaikat semua ini. Ini Pak sholat terbang, Pak sholat terbang. Kenapa? Malaikat semua. Cuman sayangnya kita masih punya hawa
nafsu. Dan ujian hawa nafsu orang ya tiga, nggak jauh dari tiga. Yang pertama ujian duit, syahwat ame duit. Sama perempuan kurang doyan, ame duit doyan banget. Ada ngapain nggak kawin cuman gara-gara ngumpulin duit. Yang kedua syahwat apa? Perempuan. Ame duit kurang doyan, ame cewek doyan. Kadang ngabisin duit buat main Ada kayak begitu? Mana itu? Nggak ada ya di sini. Kalau nggak ada di sini, di luar. Gitu. Ada yang ketiga nih, cewek nggak doyan, duit nggak doyan, bahkan kadang bisa ngabisin duit buat nyari yang ketiga, syahwat kedudukan. Pengen banget jadi RT, kebelet banget jadi RT, kebelet jadi RW, kebelet jadi apa ya? Lurah. Ini nih, kadang bisa ngabisin duit cuman buat apa tuh? Syahwat kedudukan. Makanya ada orang punya syahwat kedudukan. Pokoknya gua kalau di mana tempat tinggal kudu jadi RT, kalau enggak jadi RW. Pokoknya paling enggak punya kedudukan. Nah, ini hadirin, hati-hati. Tuh. Ini belenggu setan ini. Hawa nafsu. Tapi itu enggak lebih kuat, ada lagi yang lebih tingginya. Apa itu? Ya belenggu setan yang paling satu top, ya, nomor satu, nomor wahid. Kebodohan itu belenggu paling dahsyatnya iblis, setan. Orang kalau udah penyakitnya bodoh, udah susah disembuhin. Bahkan kadang-kadang gara-gara bodoh dia anggap tuh yang maksiat dianggap perbuatan taat. Nauzubillah. Ada orang nyolong ngambil tapi buat sedekah. Sebagiannya misalnya nih, anggap nyolong 1 juta, cepet disedekahin. Kan cakep banget ya. Sedekah 1 pahalanya berapa? 10 kali lipat kan gitu ya. Dia nyolong 1 juta, disedekahin cepet kali 10 berapa? 1 juta, impas katanya gitu. Karena ini udah zakatin tuh. Lah gimana ceritanya ini? Ya. Nggak bisa sedekah dengan duit haram, tidak dianggap sedekah. Jangan harap tuh yang korupsi, dia sedekah buat yatim, itu gugurin korupsinya, enggak. Bahkan nggak bisa sedekah dengan harta yang haram karena bukan harta dia. Itu namanya kebodohan. Itu udah paling susah dibenerin. Ya, maaf nih, banyak orang-orang ngaji tasawuf, ngaji torekot, ikut torekot tapi nggak punya ilmu syariat. Akhirnya ngawang-ngawang. Dia sholat begini nih, ada orang sholat begini. Karena saking nikmat gitu, enak banget sholat ya. Mirip. Kata dia nih, wah aneh nge-flash sholat nih. Kalau kita belajar fikih jangan begini, kita nengok begini dikit aja nih batal udah. Kan begitu. Ya. Jadi banyak orang-orang yang ikut zikiran, tawasulan, manakiban karena nggak punya ilmu syariat. Akhirnya tawasulan rajin, bini dianggurin, betul. Ziarah ke Wali Songo yang 9, berangkat, bini nggak dikasih empan, anak kelaparan. Ya, janda dikasih, bini kagak tuh. Alhamdulillah. Ini kan namanya nggak ngerti ilmu syariat. Kalau kita mau jalan ke Haul Tanggul kemarin tuh, ya, saya sama bini saya kalau saya jalan keluar pasti saya kasih duit. Saya jalan 3 hari, kasih dah misalnya 1 juta gitu. Kata bini saya, kalau perlu tiap minggu bang gitu. 1 juta dihitung itu 1 juta, oh 4 juta sebulan, gede juga gitu. Nah kalau begitu kata bini kita, udah bang berangkat terus bang, berangkat. Besok Solo bang, besok. Diingetin tiap bulan tuh ya, besok Solo, besok Gresik. Besok lagi tuh. Kalau kita jalanin syariat kagak ada masalah. Ini kadang-kadang maaf ya, orang ngaji, orang belajar sampai malam, kalau dia nggak ngerti ilmunya pasti bininya marah. Ya. Kan kadang kita suka dicemburutin sama bini kita kan, ngaji mulu sampai malam, nyari apaan sih tuh? Nah ini berarti nggak ngerti ilmunya tuh. Jadi kalau kita punya bini ngaji sampai malam nggak apa-apa. Kalau kita ngerti ilmunya. Biasa bini kalau malam ngapain sih? Biasanya pas jam 12 bini kita WA, bang, di mana bang? Lagi ngaji di Saat Paris, pulang bang, ayah lapar gitu katanya. Ah ini berarti nggak ngerti. Sebelum berangkat beliin dulu nasi pecel, nasi goreng, taruh tuh di itu. Kalau di WA bang, lapar bang, di meja ada tuh. Kelar gak? Dia mau alasan apa lagi nih? Duit. Taruh duit di bawah kipas angin tuh. Selipin 300.000 tuh.
Bang, mau beli ini nggak duitnya? Di bawah kipas. Tuh, kelar gak tuh? Kelar. Mau butuh apa lagi? Bang, kangen bang, pengen meluk abang. Nah, sebelum ngaji berangkat, ya peluk dulu kita jamak takdim tuh. Kelarin dulu bini kita gitu. Istilahnya baterai dicas dulu tuh. Nggak kan udah kelar kan semua, duit udah, makan udah, dicas udah, lah kan rapi. Berangkat ngaji tenang nggak bini? Husnul khotimah itu yang begitu. Makanya kudu pakai ilmu nih, kadang ninggalin duit kagak, ninggalin makanan kagak, ditinggalin bininya lapar, pulang pagi lah, pagi selalu kelar perang dunia ketiga itu hadirin. Nah iya makanya kita kudu ngerti ilmu syariat. Kalau ngaji syariat tuh ini kayak gini nih tuh. Atau makanya tadi kebodohan itu yang paling dahsyat. Orang wirid begini, la ilallah, terus ngawang deh, masuk ke alam lain. Kata dia, wah inilah alam malakut. Bukan malakut, itu alam jin. Ya. Tanpa bimbingan seorang guru, tanpa bimbingan seorang mursyid, orang bisa jadi tersesat hadirin. Kan kalau bahasa syariat maknanya syari, jalan besar. Torikoh, jalan gang, jalan kecil. Orang kalau mau jalan syariat aman. Kita ke pasar Minggu nih, lewat jalan besar, aman nggak? Nggak bakal nyasar karena ada pelangnya gede, betul? Cuman emang agak jauh. Yang kalau mau cepet lewat jalan gang. Cuman jalan gang ada nggak pelangnya? Kagak ada. Jalan gang nggak ada pelangnya, bener nggak? Maka kalau kita masuk jalan gang butuh seorang pembimbing. Artinya kalau mau masuk torekot butuh guru tuh. Jadi kembali lagi tadi ya, setan paling demen sama orang bodoh, paling gampang dipanas-panasinnya. Ya. Jadi kalau kita ketemu ulama, terus ulama itu beda sama kita dengan ilmu kita, jangan dulu disalahin. Ya. Ada jamaah cerita, Habib Ali Walid almarhum, suatu hari kedatangan nih, ada orang kampung datang, Walid, aneh heran di kampung aneh ada orang sholat subuh 3 rakaat. 3 rakaat keren juga sholat subuh. Ada imam di kampung aneh, emang bagaimana? Ya dia habis diri baca wasjud waqtarib dia sujud. Pas bangun, nah kan 3 rakaat tuh kata dia. Ente goblok ente katanya. Itu namanya apa? Sujud tilawah. Ini hadirin ya Allah. Gara-gara nggak punya ilmu, ustadz disalahin. Gara-gara nggak punya ilmu, nggak ngaji gua ngaji gua malas ngaji di situ, gurunya nggak bener lah. Ini hadirinnya paling dahsyat ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani lagi duduk wirid, tiba-tiba datang suara dari langit. Awan tadinya terang jadi gelap, muncul suara. Kata suara itu apa? Ya Abdul Qadir, engkau sudah aku bebaskan dari apa yang aku wajibkan. Artinya apa? Udah nggak perlu ibadah lagi sekarang. Syekh Abdul Qadir bilang, setan, masya Allah, kaget ya, setannya kaget. Iksa'annya ya lain, pergi dariku, enyah dariku wahai yang dilaknat Allah. Setan tuh bilang, dari mana kok ente tahu aneh setan? Ya setan, jangankan aneh, Nabi Muhammad aja nggak pernah nggak sholat, ya, sampai kakinya apa tuh, bengkak masih apa? Apalagi Abdul Qadir Jailani, gitu. Artinya kalau seandainya ya Nabi Muhammad itu aja nggak meninggalkan sholat, bahkan nggak pernah nggak berjamaah, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak mungkin dibebasin kewajiban sholat. Kata setan, iya, engkau selamat wahai Abdul Qadir, sudah aku sesatkan 70 orang seperti ente. Insyaallah. Kita kan kadang kalau wirid nih, kadang-kadang macam-macam pengalaman spiritual kan. Ada yang lagi wirid kedengar suara, ada yang lagi wirid datang sesosok makhluk. Kadang ngajarin kita tuh, kalau kita punya ilmu selamat kita ya. Makanya banyak yang nggak selamat gara-gara tuh wirid ke Bogor, betapa di Bogor, pulang jadi nabi. Siapa itu? Musodek, pulang bukan bawa talas, bawa wahyu dia. Iya kan? Musodek ngapain? Wirid Musodek. Lia Edan tuh ngapain? Wirid. Itu Lia Edan tuh cerita bapak saya, itu ternyata rekannya bapak saya dulu. Itu orangnya soleha, suka ngaji, bikin ikro zaman dulu tuh, namanya Bintang Kecil. Itu perhatian nama Islamnya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena wirid, kagak ada gurunya. Itu kebodohan tadi. Jadi kalau ada datang, nanti kita lagi wirid datang misalnya nih, ya, ngajarin kita sholat asar 5 rakaat begitu. Siapa itu yang datang? Setan udah itu. Ya.
Kita lagi wirid, tahu-tahu dibilang, lu udah nggak usah puasa lagi. Puasa buat orang awam doang. Lu kan udah makom tinggi. Siapa itu? Setan. Bisa bedain setan bukan dari mana? Dari ilmu. Tuh ya. Apalagi ngimpi malam-malam gitu. Di dalam mimpinya ada seorang syekh. Nah, kamu kalau bisa kawin lagi. Wah, apa itu? Setan bukan tuh? Setan itu tuh. Kata begitu, bang setan bang gitu, setan bang tuh, setan ya. Karena kalau mau nikah lagi silahkan, cuman atas redo dari istri itu baru husnul khotimah. Itu jangan sampai istri kita jadi janda gara-gara kita nikahin janda. Kan kurang ngajar tuh janda tuh. Gara-gara janda istri jadi janda tuh ya. Tuh namanya nyari jarum kampak hilang. Di Kemang ada orang kaya, masya Allah. Orang kaya nih, pelajaran buat para suami. Dia udah kaya banget, tapi sepeda ontel ditaruh di tembok, digantung di tembok. Ontel, pasti sepeda ontel. Anaknya nanya, "Mbak, kok sepeda ontelnya taruh di atas?" Ini biar ngingetin abah bahwa abah bisa besar nih gara-gara ontel. Bisa gak digenjot tuh ontel? Udah nggak bisa. Bisa gak dibawa jalan jauh? Udah nggak bisa. Sama kayak bini begitu. Abah udah begini luar biasanya, itu gara-gara bini yang pertama. Bini yang ini. Kadang kita mohon maaf, belum tentu orang-orang yang cakep yang bagaimana aja mau sama kita kalau kita miskin. Tapi bini kita mau sama kita, nikah hanya sekedar bismillah sama 100.000 tuh ada tuh. Kayak orang nikah tuh maharnya 100.000 mau sama kita itu. Belum tentu yang lain mau. Maka pertahankan sepeda walaupun udah nggak bisa digenjot. Walaupun kalau kita genjot keras, itulah sepeda yang bikin kita sukses dia. Jelas hadirin, itu nyengirnya kayak ngerti aja. Tadi ngantuk, sekarang nyengir ngomongin janda kayak ngerti-ngertian itu. Nah, jadi belenggu manusia 3. Yang pertama lalai, yang kedua hawa, yang paling kuat kebo. Hati-hati dengan yang bodoh. Makanya terus ngaji. Jangan sampai kita ditipu sama setan. Nauzubillah min dzalik. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, dipersilahkan. Wallahu alam bishawab.